Hai guys, perkenalkan aku Remo. Jadi di video Remo Tech News kali ini, aku akan membahas berita seputar dunia teknologi. Adapun berita-berita yang akan aku bahas adalah: yang pertama, PlayStation 5 akan diproduksi dalam jumlah terbatas. Sony mengungkapkan tidak akan memproduksi PS5 dalam jumlah besar. Sony tidak akan membuat PS5 dalam jumlah besar seperti PS4 yang meluncur di tahun 2013 silam. Kabarnya, PS5 hanya akan dibuat sebanyak 5 atau 6 juta unit hingga Maret 2021 mendatang. Namun hal ini bukan disebabkan karena pandemi corona yang terjadi saat ini guys. Alasan utama pengurangan produksi ini dikarenakan Sony memprediksi bahwa permintaan untuk konsol terbarunya pasti tidak akan terlalu tinggi. Salah satu penyebabnya adalah Sony kemungkinan akan mematok harga yang cukup tinggi ketimbang waktu meluncurkan PS4. Hal ini sejalan dengan beberapa prediksi yang mengungkapkan bahwa PS5 akan dibanderol sekitar $499 hingga $549. Jadi kalau dikonversi ke rupiah, kemungkinan akan mulai dari harga 8 jutaan. Itu asumsi dolar 16.000 ya guys. Namun kita juga nggak tahu kondisinya nanti pas masuk Indonesia, apakah akan ada bea masuk, pajak lagi gitu kan. Jadi sehingga bisa menaikkan harganya. PS5 sendiri dijadwalkan akan mulai diproduksi pada Juni mendatang. Walaupun Sony sudah memaparkan spesifikasi PS5 dan termasuk juga dengan kontrolernya, desain dan bentuk PS5 ini masih belum diketahui sampai sekarang. Beberapa prototipe memang sudah beredar, namun belum mendapatkan konfirmasi dari Sony sampai dengan saat ini. PS5 sendiri diprediksi akan meluncur pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 ini guys. Berita yang kedua, aturan blokir email telah resmi diketok palu. Dari beberapa sumber yang aku baca, kebijakan ini hanya berlaku untuk smartphone baru yang dibeli per tanggal 18 April 2020. Sedangkan untuk HP BM atau yang dibawa dari luar negeri yang aktif sebelum 18 April 2020 akan tetap berfungsi dan tidak berdampak apapun. Dengan diberlakukannya aturan ini nantinya akan ada layanan blokir email smartphone yang hilang atau dicuri. Jadi, pastikan apabila kalian akan membeli smartphone, dicek dulu emailnya apakah sudah terdaftar di Kemenperin ya guys. Yang ketiga adalah AMD Ryzen 4000 series masih mendapatkan dukungan soket AM4. Dalam sebuah informasi yang bocor di situs Tech Power Up, AMD Ryzen 4000 series atau yang disebut dengan firmware ini masih mendapat dukungan di chipset B450. Jadi ini informasi yang menyenangkan ya guys untuk para pengguna AMD Ryzen yang telah membeli chipset B450 karena mereka dapat upgrade CPU AMD 4000 series tanpa membeli motherboard baru. Namun hasil benchmark dari CPU AMD tersebut belum juga keluar. Yang pasti, rumornya prosesor ini akan keluar di bulan Oktober 2020 berdasarkan dari situs TechRadar. Dengan manufaktur 7 nanometer yang kendatinya clock speed masih dapat dipost tinggi. Jadi ini sebuah pukulan yang telak untuk prosesor Intel ya guys. Karena sampai dengan saat ini Intel masih menggunakan pabrikasi 14 nanometer di desktop. Sekian dulu guys Remo Tech News kali ini. Keep rolling, stay safe, and keep healthy. Thank you.